Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, biar kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kita. Kita bersyukur pada saat ini kita masih bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang masih terambil di dalam Kitab Amsal, ya Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-27. Amsal 30 ayatnya yang ke-27, demikian firman Tuhan. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Pada saat ini saya memberi judul renungan kita yaitu seperti belalang. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak kenal dengan binatang belalang, ya? Belalang ini adalah binatang yang kecil, termasuk binatang yang lemah, ya. Kekuatannya hanya ada di giginya yang kecil. Belalang juga ini merupakan binatang yang cukup mengganggu para petani karena dia dapat merusak tanaman. Dia ditakuti oleh para petani. Contohnya salah satunya adalah bagi tanaman padi, ya. Belalang dapat menjadi hama yang ditakutkan oleh petani, bahkan dibenci oleh petani. Karena itu mereka sering dibasmi, ya. Karena sangat mengganggu, dapat menggagalkan tanaman. Nah, Agur bin Yake atau Raja Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana yang pernah ada. Dia dikatakan adalah raja yang sangat berhikmat, raja yang sangat pandai. Dia suka memperhatikan kehidupan binatang-binatang. Dia suka memperhatikan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Karena itu banyak ya yang tercatat di dalam Alkitab ini, ada berbagai contoh-contoh yang diambil dari tumbuh-tumbuhan atau bahkan dengan binatang-binatang. Nah, salah satunya Raja Salomo mencatat binatang belalang ini. Dia katakan bahwa ada 4 binatang kecil tapi sangat hebat, ya. Salah satunya yang akan kita belajar pada saat ini yaitu binatang belalang. Nah, kita akan baca di dalam salinan versi mudah dibaca. Di sana dikatakan belalang tidak mempunyai raja, tetapi semua bekerja sama. Di dalam salinan IMB, belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi mereka pergi dengan berbaris teratur. Nah, penjelasan ini dapat menjadi alasan ya bagi kita. Mengapa Raja Salomo mau melihat kehidupan dari belalang? Di sana dikatakan belalang dia tidak mempunyai raja. Artinya tidak ada yang mengatur kehidupan para belalang. Tetapi belalang itu dapat berbaris dengan teratur. Dikatakan juga mereka semua dapat bekerja sama. Dan kita akan melihat ada 3 kehebatan dari belalang. Ada 3 keistimewaan belalang yang dapat kita jadikan pelajaran pada saat ini. Kenapa Raja Salomo mau kita memperhatikan kehidupan belalang? Agar supaya kita menjadi semakin bijaksana, ya. Yang pertama yaitu teratur atau disiplin. Belalang tidak ada pemimpinnya, tidak ada raja, tapi mereka berbaris dengan teratur, ya. Salah satu yang sering kita temui di dalam kehidupan kita hari-hari ini atau ya sudah lama terjadi, ya. Ada banyak kesempatan orang-orang yang tidak mau diatur. Ada banyak dalam kesempatan-kesempatan orang-orang tidak mematuhi peraturan. Padahal sudah ada pemimpinnya. Ada orang-orang yang mengatur mereka. Bahkan ada peraturan yang diberikan agar menjadi disiplin, menjadi teratur. Tetapi banyak kali kita temui pada kesempatan-kesempatan ada orang-orang yang tidak mau teratur. Ada orang-orang yang tidak mau disiplin. Contoh sangat kecil ya, dimulai dari dalam keluarga. Dalam satu keluarga selalu ada peraturan ya. Di keluarga saya, di keluarga Bapak Ibu Saudara pasti kita punya aturannya masing-masing ya. Aturan yang diberikan. Aturan itu apa? Untuk mendisiplinkan orang tua kepada anak.
Tidak boleh keluar malam, ada jam belajar. Tidak boleh nonton TV terlalu banyak, main game, atau main HP terlalu sering. Nah, ada banyak rumah tangga yang akhirnya hancur berantakan. Karena kenapa? Karena tidak mau disiplin, tidak mau teratur. Karena anak-anak tidak patuh kepada orang tua. Istri kepada suami, demikian sebaliknya suami kepada istri. Tetapi belalang mengajarkan kita untuk hiduplah teratur dan disiplin. Belalang dikatakan tidak mempunyai raja, tidak ada yang memimpin mereka. Tetapi mereka dapat berbaris dengan teratur. Mereka dapat bekerja sama. Belalang yang tidak punya raja saja ternyata bisa teratur, apalagi kita yang dikatakan diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara, teratur memang seringkali tidak mudah, tapi lebih tidak mudah lagi jika kita tidak teratur. Akan banyak hal-hal yang akan terjadi. Ada sebab, ada akibat. Karena tidak mau teratur, karena tidak mau disiplin, ya. Kita punya raja di atas segala raja. Artinya kita juga mau hidup kita teratur, hidup kita disiplin sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Berjalan teratur, hidup teratur di dalam perkataan kita, di dalam tindakan, di dalam perbuatan kita. Ada firman Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Ada raja di atas segala raja yang mengatur kehidupan kita. Kita belajar dari belalang yang tidak mempunyai raja, tapi mereka dapat hidup dengan teratur. Dilihat atau tidak dilihat, belajarlah untuk mendisiplinkan diri. Yang kedua, apa yang dapat kita belajar dari keistimewaan belalang? Yaitu belalang dikatakan mereka cekatan, ya. Amsal 30 ayatnya yang ke-24 dikatakan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Belalang ini sangat cekatan, dia bisa terbang ke sana kemari, ya. Mereka dapat terbang mencari makanan, terbang menghindari bahaya, ancaman. Belalang juga dikatakan dapat melompat untuk berpindah-pindah tempat. Ya, itu menjadi gambaran bagi kita betapa cekatannya binatang ini. Nah, kata cekatan dalam ayat ini yaitu cakam, berarti bijaksana, yaitu gabungan dari cerdas, terampil, pintar, serta berakal, ya. Apa yang dapat kita ambil hikmatnya? Yaitu adalah kita harus bekerja dengan cepat. Bekerja tidak berlambat-lambat. Tidak menjadi pribadi yang bermalas-malasan. Contohnya di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Kita ingin mendapat pekerjaan, artinya kita harus berusaha bekerja. Karena ada banyak persaingan di luar sana. Dalam usaha, harus lebih berakal lagi supaya usaha kita semakin maju, usaha kita semakin berkembang, tidak mengalami kebangkrutan, ya. Dalam pekerjaan kita ingin naik jabatan, artinya kita harus bekerja dengan cerdas, dengan terampil. Dikatakan belalang adalah binatang yang sangat cekatan. Demikian kehidupan kita. Kita tidak boleh bermalas-malasan di hari-hari ini. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari belalang? Yaitu mereka dikatakan dapat bekerja sama. Belalang memang banyak merugikan petani. Mereka menjadi hama, mereka dibenci oleh petani, mereka menjadi binatang yang ditakuti. Mereka itu sering menyerang secara berkelompok, ya, bergerombolan. Mereka bekerja sama untuk makan, menghabiskan makanan. Dalam hal ini bukan sesuatu yang harus kita contohi, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugikan orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak disenangi oleh orang lain. Tapi kita dapat belajar, ya. Kita belajar dari kebersamaan belalang. Sebagai satu tim yang hebat. Bekerja sama untuk kebaikan bersama. Mereka dapat menghabiskan tanaman di ladang itu
bersama-sama. Mereka mencari makanan bersama-sama. Mereka tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi mereka bekerja sama untuk kebaikan bersama. Artinya mereka tidak egois ya untuk diri mereka sendiri. Jadi yang dapat kita pelajari, kita belajar dari belalang yaitu kebersamaan mereka. Bekerja sama di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Dalam keluarga kita harus menjadi keluarga yang dapat bekerja sama. Saling tolong menolong saudara bersaudara, orang tua, anak kepada orang tua. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling memperdulikan satu sama lain. Di dalam pekerjaan, kita dapat bekerja sama menjadi satu tim yang solid. Ya, tidak bermalas-malasan. Yang lain bekerja, kita bermalas-malasan. Sehingga setiap tugas dan pekerjaan kita, tanggung jawab kita terlalaikan. Saya mengutip satu kutipan berkata seperti ini. Kekuatan terbesar seorang karyawan terletak pada kemampuannya bekerja sama dalam tim. Bukan justru meninggikan ego untuk bekerja sendirian. Sangat penting ya kita bekerja sama. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Dalam pelayanan kita tidak menunjukkan diri kita, tetapi ada satu hubungan yang baik ya. Sebuah tim yang baik, yang hebat. Ya tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak mencari kehebatan diri sendiri. Jadi jangan kita mau kalah dengan belalang yang kecil. Mulai lagi untuk kita menata diri menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang teratur, menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang cekatan ya dalam pekerjaan, dapat bekerja sama dan dapat saling menolong satu sama lain. Kita mulai bertindak hari ini untuk menjadi lebih baik lagi, dan kita terus mengalami revival di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, bila kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, biar kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan, membagikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari sama-sama tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Kebaikan-Mu Tuhan sampai saat ini boleh kami nikmati, boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sungguh penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Engkau baik, kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup lebih bijaksana lagi. Kami memperhatikan kehidupan di luar sana yang dapat menjadi contoh bagi kami, sehingga kami lebih bijaksana, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois, kami lebih teratur lagi, kami lebih disiplin lagi, dan kami dapat bekerja sama dengan baik dalam pelayanan, keluarga, dalam pekerjaan kami. Biar kiranya Roh Kudus yang akan terus tolong hidup kami, sehingga kami dapat melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Biar kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan berkati apa yang dikerjakan, yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan menjadi sumber jawaban dan pertolongan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang dapat menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kami untuk kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.